Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hanifah Syafni Nuraini, NIM saya 1911020017. Saya dari lokal 7 SPIB akan menjelaskan tentang kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, baik itu dari proses pemerintahannya. Yaitu pertama kita akan masuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, beliau merupakan khalifah pertama, yaitu proses pemilihannya berawal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yaitu kala itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor mereka berkumpul dan merunding siapakah yang akan menjadi pemimpin mereka selanjutnya setelah Rasulullah tiada. Hal itu didengar oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun menyampaikannya kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar dan Umar pun datang ke perkumpulan musyawarah tersebut. Lalu kala itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor sedang panas-panasnya. Mereka mengatakan kaum Muhajirin lah yang lebih pantas, dan kaum Ansor pun berkata kaum Ansor lah yang lebih pantas. Sebab terjadi pertengkaran tersebut, lalu lama kemudian datang Abu Bakar, Umar dan Abdullah. Abu Bakar mengusulkan bahwa bagaimana jika Umar bin Khattab dan Abdullah lah salah satu calon yang akan menjadi pemimpin selanjutnya kelak. Kemudian mereka mengatakan bagaimana jika Abu Bakar saja, sebab Abu Bakar lah termasuk golongan orang pertama yang masuk Islam. Abu Bakar lah yang termasuk selalu mendukung Rasulullah, baik itu secara materi maupun fisik dan lain-lain. Sehingga akhirnya dengan alasan-alasan itulah para hadirin pada musyawarah itu yang ada, mereka membaiat Abu Bakar untuk menjadi penerus Rasulullah SAW selanjutnya. Kemudian pada masa pemerintahannya sama-sama kita ketahui, pada saat itu Rasulullah SAW baru saja wafat, sehingga muncullah beberapa kasus seperti muncullah nabi-nabi palsu yang mengaku bahwa mereka lah nabi setelahnya, setelah Rasulullah, sehingga Abu Bakar pun memberantas para nabi-nabi palsu. Selanjutnya pada masa Abu Bakar juga beliau mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis baik itu dari daun-daunan, kulit-kulit pohon, bahkan juga ada di bebatuan. Jadi Abu Bakar menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran agar nantinya ayat-ayat itu tidak hilang. Jadi secara tidak langsung Al-Quran yang kita pakai sekarang itu berawal dari kekhalifahan Abu Bakar yang berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin pada bagian Abu Bakar itu saja. Pada selanjutnya kekhalifahan Umar. Pada kekhalifahan Umar beliau sempat dipilih langsung oleh Abu Bakar, yang mana kala itu Abu Bakar As-Siddiq dia sedang sakit keras, sehingga dia sempat mengusulkan bagaimana kelak yang menjadi penerus atau penggantiku adalah Umar bin Khattab. Dan pada saat itu para sahabat pun setuju. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, seketika pemimpin selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Pada proses kepemimpinan Umar bin Khattab tentu tidak sama-sama kita ketahui, kalau kita lihat sejarah garis politik tidak melalui secara musyawarah, karena langsung turun dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada proses kepemimpinannya, Abu Bakar pada saat itu lebih keras pada zakat. Mereka selalu ada Baitul Mal yang mana nantinya akan mengelola bagaimana zakat ini akan diberikan. Jadi pada masa Abu Bakar beliau mengutamakan ekonomi para fakir miskin. Kemudian pada kala itu Umar bin Khattab wafat, sempat dibunuh oleh pada saat dia sedang sholat subuh, mengimami sholat subuh. Jadi beliau dibunuh. Kemudian kita lanjut kepada kekhalifahan selanjutnya, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih melalui musyawarah juga. Jadi Utsman bin Affan ini menggantikan Umar bin Khattab. Kenapa tidak dipilih Ali? Karena Utsman lebih dewasa dan lain sebagainya, sehingga mereka para khalifah sahabat lainnya akhirnya memilih Utsman bin Affan. Namun pada pengelola pemerintahannya Utsman bin Affan sangat disayangkan, beliau
lebih mengutamakan keluarga-keluarganya untuk ikut serta dalam kepemimpinan pemerintahan, baik itu dari gubernurnya dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan pada Umar bin Khattab inilah sedikit berbeda kepemimpinannya, sehingga Bani Umayyah sehingga pada kala itu akhirnya Utsman bin Affan juga dibunuh sehingga ia wafat. Dan kemudian setelah itu karena Utsman bin Affan meninggal, kemudian dengan secara langsung dipilihlah Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib pada saat itu penyebab dari Utsman bin Affan meninggal karena adanya pemberontakan, yaitu sehingga karena adanya pemberontakan dan kemudian dibunuhlah Utsman bin Affan. Dan setelah adanya Ali memimpin, yang sangat disayangkan yang membuat Bani Umayyah memberontak adalah kenapa tidak diusut kembali, kenapa tidak dihukum bagi orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan, sehingga terjadilah disitulah mulai perpecahan antara Ali dan Bani Umayyah. Dan kala itu Ali memiliki pola pikirnya sendiri bahwa jika dia melakukan perlawanan atau memberi hukum akan menjadi perpecahan nantinya antara umat Islam. Dan namun dengan hal itu membuat Umayyah geram, sehingga Umayyah mengajak istri Rasulullah Aisyah untuk ayo bagaimana ini dengan Ali, kenapa Ali tidak ingin melawan dan lain sebagainya. Akhirnya Aisyah pun datang dengan bala tentaranya. Awalnya mereka hanya sekedar berdiskusi dan akhirnya mereka sempat berperang juga yang dikenal dengan perang Jamal. Dan masa Ali itu pula terjadilah bersih tegang, sehingga sempat ada pengancaman antara Ali dan Utsman, mereka akan sama-sama dibunuh. Namun pada Bani Umayyah dia dilindungi secara kuat, secara ketat oleh bala tentaranya, sedangkan Ali tidak ada yang melindunginya karena para khalifah ini mereka sangat sederhana, tidak ada perlindungan dan lain sebagainya, sehingga wafatlah Ali bin Abi Thalib. Jadi mungkin itu saja cerita singkat saya tentang Khulafaur Rasyidin. Segala salah dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.